selama masih ada bagi Anda nafas dari umur Anda, maka urusannya adalah kepada Anda dan persiapannya di dua tangan Anda. Maka bekerjalah pada hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang, niscaya Anda beruntung dengan keuntungan yang tiada berkesudahan bagi kegembiraannya. Dan anggaplah hina akan umur Anda, bahkan umur dunia, yaitu 7.000 tahun. Bahwa Anda jikalau bersabar 7.000 tahun umpamanya, untuk Anda terlepas dari hari yang kadarnya 50.000, niscaya adalah keuntungan Anda itu banyak dan kepayahan Anda itu sedikit. Sifat hari kiamat, bala bencana dan nama-namanya. Maka bersedialah, hai orang yang patut dikasihani untuk hari ini, yang besar urusannya, yang panjang masanya, yang perkasa penguasaannya, yang dekat waktunya. Hari, yang Anda lihat langit padanya telah pecah belah, bintang-bintang dari kehuru-haraannya telah bertaburan, bintang-bintang yang cemerlang telah jatuh berceceran, matahari telah digulung, gunung-gunung telah dihilangkan, unta-unta betina telah ditinggalkan, lautan telah bergelombang besar, diri manusia telah dikumpulkan kepada badan, api neraka dinyalakan, taman sorga didekatkan, gunung-gunung telah dirobohkan dan bumi telah dipanjangkan. Hari, yang kelihatan bumi itu telah digoncangkan dengan kegoncangan yang hebat dan bumi mengeluarkan isinya. Pada hari itu, manusia berangkat dalam beberapa rombongan, supaya kepada mereka diperlihatkan perbuatannya. Hari, bumi dan gunung-gunung diangkat, lalu dihancurkan dengan sekali hancur. Maka di hari itu, terjadilah suatu kejadian besar, dan langit pecah. Maka dia di hari itu menjadi lemah, dan malaikat-malaikat berada pada beberapa penjurunya, dan dipikul arasy Tuhan engkau di atas mereka di hari itu, oleh 8 malaikat. Di hari itu, dihadapkan untuk diperiksa. Tak ada yang tersembunyi dari perbuatan kamu barang suatu pun. Hari, yang berjalanlah gunung-gunung dan kelihatanlah bumi itu sebagai suatu dataran. Hari, yang digoncangkan bumi padanya dengan kegoncangan yang hebat. Gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, sehingga menjadi debu yang bertaburan. Hari, yang adalah manusia seperti belalang yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihembus. Hari, yang lupa padanya setiap wanita yang menyusukan, dari anak yang disusukannya, dan setiap wanita yang mengandung melahirkan kandungannya. Engkau melihat manusia sedang mabuk, tetapi mereka sebenarnya bukan mabuk. Akan tetapi, azab Allah sangat kerasnya. Hari, yang digantikan bumi ini dengan bumi yang lain dan langit begitu juga. Dan mereka datang di hadapan Allah, yang Maha Esa dan Perkasa. Hari, yang dihancurkan padanya gunung-gunung dengan sehancur-hancurnya, lalu dibiarkan menjadi tanah datar yang kosong. Tiada engkau melihat di atasnya bertinggi dan berendah. Hari, engkau melihat gunung-gunung, yang engkau sangka dia itu tetap tidak bergerak padahal dia berjalan kencang, sebagai awan berjalan. Hari, yang langit belah, maka menjadi merah, seperti kulit yang merah. Maka pada hari itu tiada akan ditanyai lagi manusia dan jin tentang dosanya. Hari, yang dilarang padanya orang yang berbuat maksiat, dari berkata-kata. Dan tidak ditanyakan tentang memikul dosa. Akan tetapi, dipegang dengan keras ubun-ubun dan kaki mereka. Hari, yang setiap diri dikemukakan kebaikan yang telah dikerjakannya, dan juga kejahatan yang diperbuatnya. Dia ingin supaya antaranya dengan kejahatan itu ada jarak yang jauh. Hari, yang setiap diri tahu apa yang dikemukakannya, dan mengaku apa yang diletakkannya di muka dan apa yang ditinggalkannya di belakang. Hari, yang membisu padanya lidah dan berbicara anggota-anggota badan. Hari, yang telah beruban penghulu segala rasul, Nabi kita Muhammad SAW, dengan menyebutkannya. Karena Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada beliau, aku melihat engkau telah berubah, wahai Rasulullah. Nabi menjawab, diubankan aku oleh membaca surah Hud dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara surah Hud,
yaitu Surah Al-Waqiah, Surah Al-Mursalat, Surah Amma-Yatasa'alun dan Surah Iza Syamsu Kuwirat. Maka wahai pembaca yang lemah, sesungguhnya keberuntungan Anda dari bacaan Anda itu, ialah bahwa Anda membaca Al-Quran dengan tidak terang hurufnya. Dan Anda menggerakkan lidah dengan bacaan itu. Jikalau Anda merenungkan pada yang Anda bacakan itu, niscaya adalah Anda itu pantas dengan dipecahkan empedu Anda, daripada yang menjadi uban rambut penghulu rasul-rasul. Apabila Anda cukupkan dengan gerakan lidah saja, maka Anda tidak memperoleh buah Al-Quran. Maka kiamat itu adalah salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah telah menyifatkan akan sebahagian bala bencananya dan kebanyakan dari nama-namanya. Untuk Anda ketahui, dengan banyak namanya itu kepada banyak maknanya. Maka tidaklah dimaksudkan dengan banyak namanya itu mengulang-ulangi nama dan gelar. Akan tetapi, maksudnya ialah memberi peringatan kepada orang-orang yang berakal. Maka setiap nama dari nama-nama kiamat itu membuka rahasia. Dan pada setiap sifat dari sifat-sifatnya itu mempunyai makna. Maka berusahalah untuk mengetahui makna-maknanya itu. Kami sekarang akan mengumpulkan bagi Anda nama-nama kiamat itu, yaitu Hari Kiamat, Yaumul Qiyamah. Hari Penyesalan, Yaumul Hasrah. Hari Menyesal, Yaumul Nadamah. Hari Perhitungan, Yaumul Muhasabah. Hari Pertanyaan, Yaumul Musa'alah. Hari Perlombaan, Yaumul Musabakah. Hari Perdebatan, Yaumul Munakasyah. Hari Perlombaan, Yaumul Munaafasah. Hari Kegoncangan, Yaumus Zilzalah. Hari Kebinasaan, Yaumud Damdamah. Hari Halilintar, Yaumus Saikah. Hari Kejadian yang sukar, Yaumul Waqiyah. Hari Peristiwa Besar, Yaumul Kariyah. Hari Bumi Bergoncang, Yaumul Rajifah. Hari yang mengiringi kegoncangan itu, Yaumul Ra'adifah. Hari Kejadian yang menyelubungi, Yaumul Ghasyiyah. Hari Bala Bencana, Yaumud Da'ahiyah. Hari yang sudah dekat waktunya, Yaumul Azifah. Hari Keadaan yang sebenarnya, Yaumul Hakah. Hari Bahaya, Yaumut Tamah. Hari Suara yang memekakkan telinga, Yaumush Sahah. Hari Bertemu dengan Tuhan, Yaumut Talaq. Hari Perpisahan, Yaumul Firaq. Hari Dihalaukan, Yaumul Ma'asak. Hari Mengambil Bela, Yaumul Kisyosh. Hari Panggil Memanggil, Yaumul Tanaat. Hari Hitungan Amal, Yaumul Hisab. Hari Kembali, Yaumul Ma'ab. Hari Azab, Yaumul Azab. Hari Lari, Yaumul Firar. Hari Tetap, Yaumul Kara'ar. Hari Bertemu, Yaumul Lika. Hari Kekal, Yaumul Baka. Hari Kodo, Yaumul Kodoa. Hari Balasan, Yaumul Jaza. Hari Percobaan, Yaumul Bala. Hari Menangis, Yaumul Buka. Hari Berkumpul, Yaumul Hasir. Hari Janjian Siksa, Yaumul Wa'id. Hari Datang, Yaumul Aradal. Hari Timbangan, Yaumul Wazan. Hari Benar, Yaumul Haq. Hari Hukuman, Yaumul Hukaem. Hari Pemisahan, Yaumul Fasal. Hari Berkumpul, Yaumul Jami. Hari Kebangkitan, Yaumul Bas. Hari Kemenangan, Yaumul Fat. Hari Kehinaan, Yaumul Hizi. Hari yang besar kedudukannya, Yaumul Adim. Hari yang sial, Yaumun Akim. Hari yang sukar, Yaumun Asir. Hari Agama, Yaumuddin. Hari Yakin, Yaumul Yakin. Hari Berserak-serak, Yaumun Nusyur. Hari Tempat Kembali, Yaumul Masyir. Hari Tiupan, Yaumun Nafhah. Hari Pekikan, Yaumush Sayhah. Hari Kegoncangan, Yaumur Rajfah. Hari Bergerak, Yaumur Rajah. Hari Mempertakutkan, Yaumus Zairah. Hari Kemabukan, Yaumus Sakrah. Hari Ketakutan, Yaumul Faza. Hari Kegundahan, Yaumul Jaza. Hari Kesudahan, Yaumul Muntaha. Hari Tempat Tinggal, Yaumul Mawa. Hari Tepat Waktu, Yaumul Miqat. Hari Tempat Kembali, Yaumul Mi'at.
Hari tersedia menanti Yaumul Mirsyad. Hari kekacauan Yaumul Kalak. Hari keringat Yaumul Arak. Hari keperluan Yaumul Iftikar. Hari kekeruhan Yaumul Inkidaar. Hari bertebaran Yaumul Intisyar. Hari terpecahnya langit Yaumul Insyikaak. Hari berhenti Yaumul Wukuf. Hari keluar Yaumul Huguruj. Hari kekekalan Yaumul Hulud. Hari terperdaya Yaumut Tagabun. Hari kesukaran Yaumun Abus. Hari yang dimaklumi Yaumun Maklum. Hari yang dijanjikan Yaumun Mawud. Hari yang disaksikan Yaumun Masyud. Hari yang tidak diragukan Yaumun La Raiba Fih. Hari yang dicobakan segala rahasia Yaumun Tublas Sarair. Hari yang tidak dapat satu diri menggantikan sesuatu dari diri yang lain, Yaumun la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Hari yang memandang padanya segala mata, Yaumun tasha sufihil basyair. Hari yang seorang sahabat tiada dapat menolong sahabatnya sedikitpun, Yaumun la yuhni maulan an maulan syai'an. Hari yang ditolakkan mereka ke neraka jahanam dengan kekerasan, Yaumun yuddauna ila nari jahanamada-an. Hari yang mereka ditarik ke dalam neraka atas mukanya, Yaumun yusabuna fin nari ala wujuhihim. Hari yang dibalik-balikkan muka mereka dalam neraka, Yaumun tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari yang tidak dapat bapa menolong anaknya, Yaumun la yajzi walidun an waladihi. Hari yang lari manusia dari saudaranya, ibunya dan bapaknya, Yaumun yafirul mar'u min ahihi wa umihi wa abihi. Hari yang mereka itu tidak bercakap-cakap, tidak diizinkan bagi mereka, lalu mereka minta kemaafan, Yaumun la yantikuna wa la yuzanu lahum fayataziruna. Hari yang tiada penolakan baginya daripada Allah, Yaumun la marada lahu minallah. Hari yang mereka itu datang ke muka, Yaumun hambarizuna. Hari yang mereka dicoba atas neraka, Yaumun ham, alan nari yuftanuna. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak, Yaumun la yanfa'u malun wala banuna. Hari yang tidak bermanfaat bagi orang-orang yang zalim akan dalih mereka dan bagi mereka kutukan dan tempat tinggal yang buruk, Yaumun la yanfa'ud dalimina maziratuhum walahumul lanatu walahum su'ud dari. Hari yang tertolak padanya segala dalih, dicoba segala rahasia, dilahirkan segala isi hati dan disingkapkan segala tirai, Yaumun turadu fihil ma'adziru wa tublas saraeru wa tutharudel delamaeru wa tuksyaful asta'aru. Hari yang tetap padanya segala penglihatan, tenang segala suara, sedikit padanya berpaling, lahir segala yang tersembunyi dan tampak segala kesalahan, Yaumun tasyau fihil absaru wa taskunul asywa'atu wa yakilu fihil tifa'atu wa tabruzul hafiya'atu wa tatharul hati'atu. Hari yang dihalau segala hamba, yang bersama mereka anggota badannya yang menjadi saksi, anak kecil menjadi beruban, orang tua menjadi mabuk, Yaumun yusakul, iba'adu wa ma'ahumul ashhadu wa yashibus sagiru wa yaskarul kabiru. Maka pada hari itu, diletakkan timbangan, dibuka semua daftar, ditonjolkan neraka jahanam, dibakarkan api yang menyala, dipekikkan api neraka, putus asalah orang-orang kafir, bernyala-nyalalah api, berubahlah warna, kelulah lidah dan berbicaralah segala anggota badan insan. Maka wahai manusia, apakah yang memperdayakan engkau dengan Tuhan engkau yang Maha Pemurah, di mana engkau telah menguncikan pintu-pintu, menurunkan tirai-tirai dan menutupkan diri dari segala makhluk. Lalu engkau mengerjakan segala perbuatan zalim. Maka apakah yang engkau kerjakan? Dan telah menjadi saksi segala anggota badan engkau. Maka binasalah setiap kebinasaan bagi kita, wahai jamaah orang-orang yang lalai. Allah mengutus kepada kita penghulu segala rasul. Dan diturunkannya kepada rasul itu kitab yang menjelaskan segala persoalan Al-Kitabul Mubin. Ia menerangkan kepada kita segala sifat hari agama, hari kiamat. Kemudian, diberitahukannya kepada kita akan kelalaian kita.
Ia berfirman, telah hampir datang kepada manusia perhitungan mereka, sedangkan mereka masih dalam kelalaian dan tiada memperdulikannya. Apa-apa peringatan baru yang datang kepada mereka dari Tuhannya, mereka hanya dengar-dengar dan mereka permain-mainkan saja. Hatinya lalai. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 1-2-3. Kemudian, ia memberitahukan kepada kita akan dekatnya hari kiamat. Allah berfirman, telah dekatlah kiamat dan bulan telah belah. Surat 54 Al-Qamar ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka memandangnya masih jauh. Dan kami memandangnya amat dekat. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 6-7. Allah Ta'ala berfirman, dan tak ada yang dapat memberikan pengetahuan tentang kiamat itu kepada engkau. Mudah-mudahan kiamat itu sudah dekat. Surat 33 Al-Ahzab ayat 63. Kemudian, adalah yang paling baik bagi keadaan kita, ialah bahwa kita menjadikan pelajaran Al-Quran ini amalan. Dan kita tidak memandang pada banyaknya sifat-sifat hari ini dan nama-namanya. Dan kita tidak bersiap untuk melepaskan diri dari segala bencananya. Maka berlindunglah kita dengan Allah dari kelalaian ini, jikalau tidak diperdapatkan kembali oleh Allah dengan keluasan rahmat-Nya, akan waktu bagi kita. Sifat tanya menanyakan Al-Musa'alah. Kemudian, bertafakurlah berkenanglah, wahai orang yang patut dikasihani, sesudah hal ihwal ini, tentang apa, yang terarah kepada Anda, dari pertanyaan dengan mulut, dengan tiada yang menerjemahkan. Maka akan ditanyakan Anda dari yang sedikit dan yang banyak, yang halus dan yang tipis. Maka sewaktu Anda dalam kesusahan kiamat, keringatnya dan kesangatan besar urusan-urusannya, tiba-tiba turunlah malaikat dari segala jurusan langit dengan tubuh yang besar-besar, badan yang gemuk-gemuk, tegap dan kuat. Mereka diperintahkan untuk mengambil dengan ubun-ubun orang-orang yang berdosa ke tempat perhentian kedatangan kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mempunyai malaikat, di antara kedua tepi matanya, perjalanan 100 tahun. Maka apa sangkaan Anda dengan diri Anda sendiri, apabila Anda melihat seperti para malaikat itu yang diutuskan kepada Anda, untuk membawa Anda kepada tempat kedatangan itu? Anda akan melihat mereka dengan besarnya tubuh mereka, dengan hati yang hancur karena sukarnya hari itu, yang merasakan dari yang tampak, dari kemarahan Tuhan yang Maha Perkasa atas para hambanya. Dan ketika turunnya para malaikat itu, tidak ada lagi nabi, orang sidik dan orang solih. Kecuali juga, para malaikat itu jatuh tersungkur dengan dagu mereka itu, karena ketakutan dari mereka itu yang akan dibawa. Inilah keadaan orang-orang al-muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka apa sangkaan Anda dengan orang-orang yang mengerjakan maksiat, yang berdosa? Ketika itu, bersegeralah beberapa kaum dari kesangatan takut, lalu bertanya kepada para malaikat, adakah pada kamu Tuhan kami? Yang demikian itu, karena besarnya perarakan para malaikat dan bersangatan kehebatannya. Para malaikat itu terperanjat dari pertanyaan mereka itu, karena keagungan kepada Haliknya, yang Maha Pencipta, dari adanya Halik, yang Maha Pencipta itu pada mereka. Maka para malaikat itu menyerukan dengan suara mereka, mentanzihkan, mensucikan Tuhan mereka, dari apa yang disangkakan oleh penduduk bumi. Dan para malaikat itu menjawab, Maha Suci Tuhan kami. Tidaklah Dia pada kami, akan tetapi, Ia akan datang kemudian. Ketika itu, berdirilah para malaikat berbaris, yang melihat kepada segala makhluk dari segala jurusan. Dan di atas semua mereka itu, tanda kehinaan, ketundukan, keadaan takut dan kehebatan karena sukarnya hari itu. Dan ketika itu, Allah Ta'ala membenarkan firman-Nya, sudah tentu nanti kami akan menanyai umat yang menerima Rasul yang diutus kepada mereka dan kami juga akan menanyai Rasul-Rasul itu. Sesungguhnya akan kami ceritakan kepada mereka menurut pengetahuan dan kami tidak pernah yang tak hadir. Surat 7 Al-A'raf ayat 6-7.
Dan firman-Nya, dan demi Tuhan engkau, kami akan menanyai mereka semuanya, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Surat 15 Al-Hijr ayat 92-93. Maka Allah memulai dengan nabi-nabi. Firman-Nya, pada hari rasul-rasul dikumpulkan oleh Allah, lalu Allah berfirman, bagaimanakah sambutan terhadap kamu? Mereka mengatakan, kami tidak tahu, tentulah engkau yang amat tahu perkataan-perkataan yang gaib. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 109. Maka wahai, karena kesusahan hari, yang tumpulah pada akal nabi-nabi dan terhapuslah ilmu mereka dari sangatnya kehebatan. Karena ditanyakan kepada mereka, apakah sambutan terhadap kamu dan kamu telah diutus kepada segala makhluk. Dan mereka itu sudah tahu. Lalu dahsyatlah akal mereka, maka mereka tidak tahu, apa yang mereka akan jawab. Lalu mereka mengatakan dari sangatnya kehebatan itu, kami tidak tahu, tentulah engkau yang amat tahu perkataan-perkataan yang gaib. Mereka pada waktu itu benar. Karena telah terbanglah akal dari mereka dan terhapuslah ilmu, sampai mereka dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Maka dipanggil Nabi Nuh, lalu ditanyakan kepadanya, sudahkah engkau sampaikan? Nabi Nuh menjawab, sudah. Lalu ditanyakan kepada umatnya, sudahkah disampaikannya kepada kamu? Mereka itu menjawab, tidaklah datang kepada kami orang yang memperingatkan. Didatangkan Nabi Isa. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, adakah engkau katakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku menjadi Tuhan, selain Allah? Maka tinggallah Nabi Isa dalam keadaan jauh beberapa tahun, di bawah kehebatan pertanyaan itu. Maka wahai alangkah besarnya hari, yang ditegakkan padanya kebijaksanaan ke atas nabi-nabi dengan seperti pertanyaan tersebut. Kemudian, datanglah para malaikat. Lalu mereka memanggil seorang demi seorang, hai Anu anak Anu, marilah ke tempat perhentian ini. Ketika itu terkejutlah sendi-sendi dan gemetarlah segala anggota badan. Lemahlah akal pikiran. Segala kaum berangan-angan bahwa dibawalah mereka ke neraka. Tidak didatangkan amalan mereka yang keji kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Dan tidak disingkapkan yang tertutup bagi mereka, kepada halayak ramai. Sebelum dimulai dengan pertanyaan, tamparlah cahaya Arasy. Cemerlanglah bumi dengan nur Tuhannya. Dan yakinlah hati setiap hamba dengan datangnya yang Maha Perkasa untuk tanya menanyakan dengan hamba. Masing-masing menyangka, bahwa tiada seseorang yang melihatnya, selain dia. Dan dialah yang dimaksudkan dengan diambil dan ditanya, tidak orang lain. Maka berfirmanlah yang Maha Perkasa Allah ketika itu, hai Jibril, datangkanlah neraka kepadaku. Maka Jibril mendatangkannya, seraya berkata, perkenankanlah akan Halikmu dan yang memilikimu. Maka Jibril menemui neraka itu di atas kekasarannya dan kemarahannya. Maka tiada lama sesudah panggilan Jibril itu, neraka tadi bergerak, mendidih, berteriak kepada segala makhluk dan memekik. Semua makhluk mendengar akan bunyi kemarahan dan teriakannya. Dan bangkitlah isinya melompat kepada segala makhluk, karena marah kepada orang yang mendurhakai Allah Ta'ala dan menyalahi perintahnya. Maka guriskanlah di hati Anda dan hadirkanlah pada bentuk Anda akan keadaan hati hamba-hamba Allah. Dan hati itu sudah penuh dengan kegundahan dan ketakutan. Lalu berjatuhanlah mereka dengan terduduk atas lutut. Dan mereka itu berpaling dengan membelakang. Hari, yang terlihatlah setiap umat yang jatuh terduduk. Dan sebahagian mereka itu jatuh di atas muka yang bertelungkup. Orang-orang maksiat dan orang-orang zalim itu menyerukan dengan kebinasaan dan kerugian. Dan orang-orang sidik menyerukan, nafsi-nafsi, masing-masing atau sendiri-sendiri. Sewaktu mereka itu dalam keadaan seperti yang demikian, tiba-tiba neraka itu memekik dengan pekikan yang kedua. Maka berlipat gandalah ketakutan mereka dan lemahlah kekuatan mereka. Mereka itu menyangka, bahwa mereka akan diambil. Kemudian, neraka itu memekik yang ketiga. Maka berjatuhanlah segala makhluk ke atas muka mereka. Mereka memandang dengan penglihatan mereka,
yang melihat dari segi yang tersembunyi, lagi hina. Dan hancurlah ketika itu hati orang-orang yang zalim. Maka sampailah kerongkongan itu tercekik. Dan lumpuhlah akal pikiran dari orang-orang yang berbahagia dan yang sengsara semuanya. Sesudah itu, Allah Ta'ala melihat kepada rasul-rasul dan berfirman, apakah sambutan mereka terhadap kamu? Tatkala mereka itu melihat apa yang telah ditegakkan dari kebijaksanaan atas nabi-nabi, maka bersangatanlah kegundahan atas orang-orang yang maksiat. Lalu larilah bapa dari anaknya, saudara dari saudaranya dan suami dari istrinya. Dan masing-masing tetaplah menunggu urusannya. Kemudian, diambil seorang demi seorang. Maka Allah Ta'ala menanyakannya secara langsung dari sedikit dan banyaknya amal, tersembunyi dan terangnya dan dari semua anggota badannya dan sendinya. Abu Hurairah berkata, mereka itu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Beliau menjawab, adakah mendatangkan melarat bagi kamu pada memandang matahari waktu rembang, yang tidak ada awan padanya? Mereka itu menjawab, tidak. Rasulullah menyambung lagi, adakah mendatangkan melarat bagi kamu pada memandang bulan pada malam purnama, yang tidak ada awan padanya? Mereka itu menjawab, tidak. Rasulullah lalu menyambung, maka demi Tuhan yang diriku di tangannya, tidaklah mendatangkan melarat bagimu pada melihat Tuhanmu. Ia menemui hamba, lalu ia berfirman kepadanya, adakah tidak aku memuliakan engkau? Aku jadikan engkau menjadi kepala. Aku kawinkan engkau. Aku jadikan bagi engkau kuda dan unta. Aku biarkan engkau menjadi kepala dan mengambil seperempat dari harta rampasan perang. Hamba itu menjawab, ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, adakah engkau menyangka bahwa engkau bertemu dengan aku? Hamba itu menjawab, tidak. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka aku melupakan engkau, sebagaimana engkau melupakan aku. Maka bayangkanlah akan diri engkau, hai orang yang patut dikasihani, bahwa malaikat telah memegang kedua lengan engkau. Dan engkau itu berdiri di hadapan Allah Ta'ala, yang bertanya kepada engkau secara langsung. Ia berfirman kepada engkau, adakah tidak aku memberi nikmat kepada engkau dengan kemudahan? Maka pada apakah kemudahan itu engkau habiskan? Adakah tidak aku lamakan umur engkau? Maka pada apakah umur itu engkau lenyapkan? Adakah tidak aku berikan rezeki engkau dengan harta? Maka dari manakah engkau mengusahakannya? Dan pada apakah engkau membelanjakannya? Adakah tidak aku memuliakan engkau dengan ilmu? Maka apakah yang engkau kerjakan pada yang engkau ketahui itu? Maka betapakah engkau melihat malunya engkau dan kesipu-sipuan engkau? Dan dia menghitung kepada engkau akan segala nikmatnya dan kemaksiatan engkau, segala rahmatnya dan segala kejahatan engkau. Kalau engkau mengingkarinya, niscaya anggota badan engkau menjadi saksi atas engkau. Anas berkata, adalah kami bersama Rasulullah. Lalu beliau tertawa dan bersabda, tahukah engkau mengapa aku tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi lalu bersabda, dari berhadapannya hamba dengan Tuhannya, yang bertanya, hai Tuhanku, adakah tidak engkau tarik aku dari kezaliman? Nabi menerangkan, Allah berfirman, ya, ada. Nabi bersabda, hamba itu lalu berkata, bahwa aku tidak membolehkan atas diriku, melainkan menjadi saksi daripadaku. Maka Allah Ta'ala berfirman, cukuplah pada hari ini, engkau membuat perhitungan atas diri sendiri. Dengan para malaikat penulis amal itu menjadi saksi. Nabi bersabda, maka dicapkan atas mulutnya. Dan dikatakan kepada anggota-anggota badannya, berbicaralah. Nabi menyambung, maka anggota-anggota badannya itu menuturkan tentang amal perbuatannya. Kemudian dibiarkan di antaranya dan perkataan itu. Lalu ia mengatakan kepada anggota-anggota badannya, jauh bagi kamu dari hancur. Maka dari kamulah, aku itu mempertahankan diri. Maka kita berlindung dengan Allah daripada tersiarnya kepada seluruh makhluk, dengan kesaksian anggota-anggota badan itu.
Selain bahwa Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang mukmin dengan menutupkan amalannya dan tidak diperlihatkannya kepada orang lain. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar dengan mengatakan kepadanya, "Bagaimana engkau mendengar Rasulullah yang mengatakan tentang rahasia?" Ibnu Umar menjawab, "Rasulullah bersabda, seseorang kamu itu dekat dengan Tuhannya, sehingga ia meletakkan pangkuannya atasnya. Lalu Tuhannya berfirman, engkau telah mengerjakan itu." Hamba itu menjawab, "Ya, benar." Lalu Tuhan berfirman, engkau telah mengerjakan itu. Hamba itu lalu menjawab, "Ya, benar." Kemudian Tuhan berfirman, bahwa aku menutupkannya atasmu di dunia, dan aku mengampunkannya bagimu hari ini. Rasulullah bersabda, barang siapa menutupkan atas orang mukmin akan auratnya, yang memalukannya kalau diketahui orang, niscaya Allah menutupkan auratnya pada hari kiamat. Maka ini sesungguhnya diharapkan bagi hamba yang mukmin untuk menutupkan atas manusia akan kekurangannya. Dan dimungkinkan pada dirinya akan keteledoran mereka. Ia tidak menggerakkan lidahnya dengan menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Dan ia tidak menyebutkan mereka di belakangnya, dengan yang tidak disenangi mereka, kalau didengarnya. Maka ini pantas dengan dibalasi dengan sepertinya pada hari kiamat. Umpamakanlah, bahwa orang itu telah menutupkannya kepada orang lain. Apakah tidak mengetuk pendengaran engkau oleh panggilan untuk datang ke hadapan Tuhan? Maka mencukupilah akan engkau oleh ketakutan itu, sebagai balasan dari dosa-dosa engkau. Karena akan diambil dengan ubun-ubun engkau, lalu dituntun. Dan hati engkau bergoncang dan akal engkau terbang. Sendi-sendi engkau gemetar, anggota-anggota badan engkau menggeletar, warna engkau berubah, dan dunia atas engkau dari bersangatan huru-haranya itu menjadi gelap. Maka umpamakanlah diri engkau dan engkau dengan sifat ini, melangkahi leher dan mengoyakkan barisan. Dan engkau dituntun, sebagaimana engkau menuntun kuda yang ditarik dalam perarakan. Dan segala makhluk telah mengangkatkan kepada engkau matanya. Maka umpamakanlah akan diri engkau, bahwa engkau dalam tangan orang-orang yang diperserahi engkau atas sifat ini. Sehingga berkesudahan dengan engkau kepada arasy Tuhan yang Maha Pengasih. Lalu mereka melemparkan engkau dari tangannya. Dan Allah memanggilkan engkau dengan keagungan firman-Nya, "Hai anak Adam, dekatilah kepadaku." Lalu engkau mendekatinya dengan hati berdebar, gundah dan takut, mata yang khusyuk, dan hina dan jantung yang hancur. Dan diserahkan kepada engkau akan suratan amalan Alkitab engkau, yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar. Melainkan dihinggakannya semuanya. Maka berapa banyak yang keji yang telah engkau lupakan, lalu engkau teringat kembali. Berapa banyak amalan taat, yang telah engkau lengahkan daripada bahaya-bahayanya, lalu tersingkaplah bagi engkau dari keburukan-keburukannya. Berapa banyak malu dan tidak berani. Berapa banyak tertahan dan kelemahan. Maka kiranya aku tahu, dengan tapak kaki yang mana engkau berdiri di hadapannya. Dengan lidah yang mana engkau menjawab. Dan dengan hati yang mana engkau berfikir akan apa yang engkau katakan. Kemudian, bertafakurlah, berkenanglah tentang sangatnya malu engkau apabila ia menyebutkan kepada engkau akan dosa engkau dengan langsung. Karena ia berfirman, "Hai hambaku, apakah engkau tidak malu kepadaku, lalu engkau melahirkan kepadaku dengan keburukan? Dan engkau malu kepada makhlukku, lalu engkau lahirkan kepada mereka dengan kebagusan. Adakah aku lebih enteng kepada engkau dari hamba-hambaku yang lain? Engkau memandang ringan dengan pandanganku kepada engkau. Lalu engkau tidak ambil peduli. Dan engkau menganggap penting pandangan yang lain dari aku. Apakah tidak aku memberikan nikmat kepada engkau? Maka apakah yang memperdayakan engkau terhadap aku? Adakah engkau menyangka, bahwa aku tidak melihat engkau dan engkau tidak akan bertemu dengan aku?" Nabi bersabda, "Tiada seorang pun dari kamu, melainkan ia akan ditanyakan oleh Allah Tuhan semesta alam, yang tidak ada di antaranya dan Tuhan itu hijab dan penterjemah." Rasulullah bersabda,
sesungguhnya akan berdiri seorang kamu di hadapan Allah, Azza wa Jalla, yang tiada di antaranya dan Tuhan itu hijab. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, apakah tidak aku memberikan nikmat kepadamu? Apakah tidak aku datangkan harta kepadamu? Hamba itu menjawab, ada. Maka Allah Ta'ala berfirman, adakah tidak aku utuskan kepadamu seorang rasul? Hamba itu menjawab, ada. Kemudian, hamba itu memandang dari kanannya, maka ia tidak melihat, selain neraka. Kemudian, ia memandang dari kirinya, maka ia tiada melihat, selain neraka. Maka hendaklah seorang kamu itu menjaga diri dari neraka, walaupun dengan sekeping kurma. Maka jikalau tidak diperolehnya, maka dengan perkataan yang baik. Ibnu Mas'ud berkata, tiada seorang pun dari kamu, melainkan Allah, Azza wa Jalla akan bersendirian dengan dia, sebagaimana seseorang kamu bersendirian dengan bulan pada malam purnama raya. Kemudian, ia berfirman, hai anak Adam, apakah yang memperdayakan engkau dengan aku? Hai anak Adam, apakah yang engkau kerjakan dari apa yang engkau ketahui? Hai anak Adam, apakah yang engkau sambut dengan rasul-rasul? Hai anak Adam, adakah tidak aku itu mengintip dengan mata engkau dan engkau melihat dengan mata itu, kepada apa yang tidak halal bagi engkau? Adakah tidak aku itu mengintip atas dua telinga engkau? Dan begitulah, sehingga ia menghitung anggota-anggota badan lainnya. Mujahid berkata, senantiasalah dua tapak kaki hamba itu pada hari kiamat di hadapan Allah, Azza wa Jalla. Sehingga ia menanyakannya dari 4 perkara, dari umurnya pada apa dihabiskannya. Dari ilmunya, apa yang dikerjakannya dengan ilmu itu. Dari tubuhnya, pada apa dipergunakannya. Dan dari hartanya, dari mana diusahakannya dan pada apa dibelanjakannya. Maka tingkatkanlah, hai orang yang patut dikasihani, dengan malunya engkau pada yang demikian dan dengan berbahayanya engkau. Maka engkau diantara dikatakan kepada engkau, aku tutupkan kekurangan-kekurangan itu atas engkau di dunia. Dan aku mengampunkannya bagi engkau pada hari ini. Maka ketika itu, sangatlah kegembiraan engkau dan kesenangan engkau. Orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian suka kepada engkau. Ada kalanya dikatakan kepada para malaikat, ambillah hamba yang jahat ini. Lalu belenggukanlah dia. Kemudian, masukkanlah dia ke neraka jahanam. Dan ketika itu, jikalau menangislah langit dan bumi kepada engkau, niscaya adalah yang demikian itu pantas, disebabkan besarnya musibah atas engkau dan sangatnya penyesalan engkau atas yang telah engkau sia-siakan padanya, dari ketaatan kepada Allah. Dan atas apa, yang telah engkau jualkan akhirat engkau dengan dunia yang hina, yang tidak akan kekal bersama engkau. Sifat timbangan. Kemudian, jangan lupa Anda dari berfikir tentang timbangan. Dan berserakan surat-surat amal kepada tangan kanan dan tangan kiri. Maka manusia sesudah pertanyaan itu 3 golongan. Suatu golongan tiada bagi mereka itu kebaikan. Maka keluarlah dari neraka, batang leher yang hitam. Lalu memungut mereka, seperti memungut burung yang disukai. Dilipatnya mereka dan dicampakkannya dalam neraka. Lalu mereka itu ditelan oleh neraka. Dan diserukan kepada mereka, kesengsaraan, tiada kebahagiaan sesudahnya. Golongan yang lain kedua tiada kejahatan bagi mereka. Lalu diserukan oleh yang menyerukan, hendaklah bangun orang-orang yang memuji Allah, di atas segala hal. Lalu mereka itu berdiri dan berjalan ke sorga. Kemudian, diperbuat yang demikian itu dengan orang-orang yang bangun mengerjakan salat malam. Kemudian, dengan orang, yang tidak disibukkan oleh perniagaan dunia dan dengan jual belinya, daripada mengingati Allah Ta'ala. Dan diserukan kepada mereka, kebahagiaan, yang tidak ada kesengsaraan sesudahnya. Dan tinggallah golongan yang ketiga, yaitu, mereka yang terbanyak, yang mencampur adukan amal solih dan yang lain, amal buruk. Kadang-kadang